Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim E akan mempresentasikan ide startup kami yaitu Letang. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alira Fitri Hanifah sebagai CEO dan rekan saya. Saya Nisa Nur Rahma sebagai CBO. Saya Rini Rindiani sebagai CBO. Saya Sahna Salivia selaku CMO. Saya Diki Akmal Fauzi sebagai CDO. Dan saya Muhammad Rivaldi sebagai CTO. Bisa dilihat dari diagram penyebab kematian terbesar di Indonesia menurut data yang sudah kami cari, yaitu kematian terbanyak diakibatkan oleh penyakit jantung koroner. Dan ternyata penyebab dari jantung koroner itu sendiri adalah tingginya kolesterol pada tubuh. Maka, menurut data yang sudah disimpulkan, tim kami mengangkat problem untuk ide startup ini tentang kolesterol. Tak tanggung-tanggung, kematian akibat kolesterol merenggut 2,6 juta jiwa per tahun di seluruh dunia. Sebenarnya kolesterol itu apa sih? Kolesterol adalah lemak yang berguna bagi tubuh, namun bila kadarnya di dalam tubuh terlalu tinggi, kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Berikut adalah data rata-rata kolesterol di 4 perpulauan. Menurut data dari 4.679 responden, ternyata kadar kolesterol tinggi terbanyak diderita oleh pria, yaitu sekitar 50,1%, sisanya 49,9% diderita oleh wanita, dan terjadi di kisaran umur 40-60 tahun. Oleh karena itu, maka tim kami memikirkan sebuah solusi, yaitu membuat aplikasi yang dapat mendeteksi kadar kolesterol. What is Letong? Letong berasal dari bahasa Sunda, yaitu letah, yang bermakna lidah, lalu digabungkan menjadi bahasa yang lebih universal dengan tong, yang bermakna sama dengan lidah. Apa sih Letong? Letong merupakan ide dari inovasi sekaligus solusi startup kami berbentuk aplikasi mobile tentang kolesterol. Mengapa kami membuat aplikasi ini? Agar aplikasi ini menjadi solusi membantu seseorang untuk mengetahui kadar kolesterolnya. Bagaimana cara aplikasi ini bekerja? Aplikasi akan memindai lidah menggunakan image recognition. Siapa saja sih yang dapat menggunakan aplikasi ini? Aplikasi ini dapat digunakan oleh semua umur, mulai dari 15 tahun atau lebih. Aplikasi ini dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Pada aplikasi ini, ada digunakan dua jenis teknologi. Yang pertama adalah AI. AI akan digunakan untuk men-scan lidah pengguna setelah difoto, dan akan menyesuaikannya dengan database yang kemudian akan menampilkan kesimpulan dari hasilnya. Dan teknologi yang kedua adalah Amazon Web Service. Dengan menggunakan Amazon Web Service ini, tidak perlu khawatir terjadi masalah ketika konsultasi via online pada saat traffic server sedang tinggi. Dan dengan menggunakan server dari Amazon ini, harganya tergolong tidak terlalu mahal, meski dengan kualitas yang bagus, sehingga dapat mengoptimalkan biaya untuk server. Bagaimana cara aplikasi ini bekerja? Aplikasi akan meminta pengguna untuk memfoto lidahnya. Setelah itu, teknologi pada aplikasi akan memindai hasil foto lidah pengguna. Setelah menunggu kurang lebih 1 menit, aplikasi akan memberikan hasil diagnosa, yaitu kolesterol normal, kolesterol sedikit tinggi, atau kolesterol tinggi, sesuai dengan hasil pemindaian menggunakan teknologi pada aplikasi. Setelah pengguna menerima hasil diagnosa, aplikasi akan memberikan pengguna saran berupa tips dan trik agar kolesterol pengguna tetap normal. Aplikasi juga akan menyarankan pengguna untuk konsultasi dengan dokter yang sudah bekerjasama dengan aplikasi kami, yang dapat diakses melalui fitur berbayar pada aplikasi. Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi ini, disediakan program berlangganan, yaitu Paket Plus. Pengguna yang berlangganan Paket Plus ini akan mendapatkan berbagai keuntungan jika berlangganan menggunakan paket ini. Pengguna yang berlangganan Paket Plus akan mendapatkan layanan bebas iklan dan juga akan mendapatkan layanan daily tips dan suggestion, yang mana pengguna akan diberikan beberapa tips untuk menjaga kesehatan tubuh,
yang akan dikirimkan setiap hari selama paket berlangsung, serta akan mendapatkan fitur konsultasi kepada dokter via aplikasi jika berlangganan paket plus. Target pemasaran dari aplikasi Letong adalah yang pertama, pengguna mobile phone, yang kedua penderita kolesterol, dan yang ketiga adalah orang yang penasaran akan kadar kolesterol yang ada dalam tubuhnya. Dalam memikirkan perkembangan aplikasi Letong ini, kami membuatkan analisis melalui SWOT. SWOT itu apa sih? SWOT itu terdiri dari strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh aplikasi ini yaitu praktis digunakan, pengguna mendapatkan gratis, pengguna dapat melakukan konsultasi dengan dokter secara real time, pengguna mendapat alarm pengingat untuk tidak makan sembarangan, aplikasi didesain sesederhana mungkin untuk memudahkan pengguna, dan yang terakhir ada fitur berbayar yang tergolong murah. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari aplikasi ini yaitu untuk bisa konsultasi, mendapatkan alarm pengingat, pengguna harus menggunakan fitur berbayar, dan terdapat iklan. Lalu ada opportunities atau peluang yang akan didapatkan oleh aplikasi ini yaitu banyaknya pengguna smartphone, banyaknya penderita kolesterol, konsumen yang tidak suka mengantri untuk pemeriksaan. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman yang akan dihadapi oleh aplikasi ini yaitu terdapat pesaing yang menawarkan fitur yang lebih lengkap dan juga ada tantangan dalam menemukan dokter spesialis di bidangnya. Model BPMN atau Business Process Model Annotation dari aplikasi Letong. Pertama, pengguna harus melakukan scan lidah dengan memotret lidah, kemudian sistem akan memindai warna lidah pengguna dan menampilkan hasil pemeriksaan. Apabila pengguna dinyatakan sehat, maka pengguna akan mendapat tips agar kolesterolnya tidak naik. Namun, apabila pasien dinyatakan kurang sehat atau tidak sehat, maka sistem akan menawarkan fitur berbayar kepada pengguna yang mana dalam fitur berbayar tersebut, dengan memasukkan data-data seperti nama, berat badan, tinggi badan, dan usia, pengguna dapat berkonsultasi dengan dokter selama 1 bulan penuh dan mendapat pesan pengingat secara otomatis dari sistem untuk menjaga asupan makanan agar kolesterol tidak semakin parah, serta untuk pengguna yang dinyatakan tidak sehat, akan diberikan rekomendasi dan saran untuk pergi ke dokter spesialis. Tetapi, jika pengguna menolak menggunakan fitur berbayar, pengguna hanya akan mendapat tips menurunkan kolesterol. Untuk merancang dan menganalisis model bisnis aplikasi kami, tim kami menggunakan bisnis model Canvas, di mana terdapat 10 komponen untuk mencapai tujuan aplikasi ataupun perusahaan kami. Aplikasi kami memiliki partners, yaitu pihak-pihak pendukung eksternal untuk menjalankan dan mengoptimalisasi operasi dan resiko bisnis. Key partners aplikasi kami, yang pertama ada rumah sakit penyakit dalam, kemudian pelanggan, apotik, investor, dan e-pay. Key activities. Key activities merupakan aktivitas dari suatu perusahaan yang dilakukan sebagai eksekusi dari value proposition yang diberikan. Key activities pada aplikasi kami yaitu meningkatkan kesadaran tentang kolesterol, kegiatan promosi secara offline pada seminar. Kemudian terdapat key research, di mana komponen pendukung perusahaan agar mencapai tujuan. Key research pada aplikasi kami terdapat database warna lidah, tenaga ahli medis, database saran diagnosis, dan image recognizer. Kemudian, aplikasi kami terdapat value proposition. Value proposition merupakan solusi yang ditawarkan dan diberikan oleh aplikasi kepada pengguna untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Value proposition yang kami tawarkan pada aplikasi kami yaitu diagnosis kadar kolesterol secara gratis, desain aplikasi yang mudah dipahami, kemudian mengefisiensi waktu, dan dapat melakukan transaksi dengan aman dan cepat. Aplikasi kami terdapat customer relationship, yaitu merupakan cara agar customer menggunakan aplikasi ini. Agar customer menggunakan aplikasi kami ini, kami menawarkan diagnosis gratis, kemudian menjalin hubungan dengan tenaga medis terpercaya.
Kemudian terdapat channel, di mana channel ini mendeskripsikan produk agar sampai ke pelanggan. Agar produk ini sampai ke pelanggan, kami menggunakan iklan, kemudian talk show, dan webinar. Kemudian terdapat customer segment, di mana pengguna yang kita targetkan dalam aplikasi ini. Pengguna yang kita targetkan dalam aplikasi Levang sendiri, yaitu orang yang ingin mengetahui kondisi kesehatannya, kemudian orang yang memiliki riwayat penyakit. Kemudian terdapat cost structure. Cost structure ini yaitu biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Cost structure pada aplikasi kami yaitu terdapat maintenance cost. Kemudian yang terakhir yaitu revenue stream. Bagaimana produk ataupun aplikasi mendapatkan keuntungan. Aplikasi kami mendapatkan keuntungan melalui ads atau iklan dan donasi dari pengguna. Untuk logo, tim kami memiliki dua buah variasi, yaitu warna hijau dan warna navy. Kami menggunakan 3 buah warna. Untuk kode hex tertentu yang digunakan bisa dilihat di sebelah kanan. Tim kami menggunakan Adobe XD untuk mendesain mockup. Di sebelah kiri bisa dilihat tampilan awal dari aplikasi kami. Untuk mockup ini, kami menggunakan 6 buah warna. Untuk fontnya, kami menggunakan Century Gothic. Ini adalah halaman awal ketika aplikasi dibuka. Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk login. Jika lupa password, pengguna bisa mengetuk opsi Forget Password dan akan diminta untuk memasuki email yang akan digunakan untuk memverifikasi pembuatan password baru. Jika belum punya akun, pengguna akan diminta untuk registrasi. Ini adalah halaman utama ketika pengguna sudah login. Ada opsi untuk mengambil tes kolesterol dan opsi untuk konsultasi dengan dokter. Aplikasi kami juga memiliki daftar dokter yang sudah bekerja sama dengan aplikasi ini. Jika pengguna memilih tes kolesterol, pengguna akan diminta untuk membuka kamera dan memfoto lidah. Pengguna juga bisa langsung memilih dokter untuk konsultasi, dan konsultasi tersebut bisa dilakukan melalui chat maupun video call. Setelah memfoto lidah, foto akan diproses dengan artificial intelligence dan result pun akan keluar. Selanjutnya, pengguna bisa melihat tips dan triks yang tersedia pada aplikasi. Cukup sekian presentasi Desarap kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.